Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Yamaha NMAX yang baru-baru ini sering mengalami masalah. Sedikit saya sharing, sedikit saya cerita ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini. Ini mengalami mati. Ini sudah banyak juga habisnya. Saya kemarin buat video NMAX yang warna hitam, itu juga banyak habisnya. Dan yang ini juga banyak habisnya. Ini sudah hampir 1.100.000 ya teman-teman, mengganti ini sepedanya mati, terus dibawa ke bengkel, ternyata mengganti V-bel dan juga roller, tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua mengganti pempes, mengganti filter full pump, mungkin bisa masuk akal. Dan yang ketiga mengganti aki dan mengganti busi lain-lain ya teman-teman. Semuanya hampir menghabiskan biaya 1 jutaan, kira-kira seperti itu. Ini mengalami mati. Ini Yamaha NMAX yang lama, tidak yang seperti kemarin. Ini yang all, yang masih menggunakan sistem starter dinamo starter, bukan menggunakan sensor CKP atau ACG. Nah, di sini untuk posisi kabel, posisi rangkaiannya 100% sudah berbeda dengan yang new. Ini masih yang all ya teman-teman. Setelah saya lepas kemarin, ini saya bongkar. Sebenarnya tidak mau saya bikin video karena di sini ada hal yang sangat tidak terduga, maka saya bagikan kepada teman-teman secara gratis. Saya sudah membongkar semuanya. Ini kemarin sudah saya bongkar karena pemiliknya bilang ini sudah bolak-balik ke bengkel sebelah itu sekitar 4 kali sampai 5 kali. Kemudian setelah saya buka, setelah saya lepas semuanya, bodinya saya bongkar total, mulai dari tengah sampai ke belakang. Jok juga saya angkat, saya cek semuanya. Kabel-kabel, kemungkinan soket-soket ternyata sangat berbeda dengan new NMAX. Untuk soket-soketnya tidak terjadi masalah, kabel juga tidak terjadi masalah. Karena karena filter full pumpnya sudah diganti baru, maka saya tidak ngecek bagian tangki, saya hanya ngecek tekanan tangki ya teman-teman. Saya menggunakan alat ukur tekanan full pump ini ya. Nah, menggunakan seperti ini. Ini kemarin membacanya itu sangat lemah sekali. Ini naiknya jarum itu sangat lambat sekali, dan itu pun mentok di angka 30. Berbeda dengan sepeda-sepeda yang lain seperti Honda Meosul GT, itu bisa sampai ke 70 PSI ya teman-teman, 70 sampai 80. Dan ngangkatnya, geraknya jarum itu sangat cepat sekali dia. Langsung ngangkat ke angka tinggi. Dan ini Yamaha NMAX hanya di angka 30. Di atasnya 20 di sini, dan itu pun sangat lemah sekali, sangat pelan sekali. Menurut saya sudah memvonis full pump, ternyata full pumpnya tidak terjadi masalah. Saya sudah menanyakan, sharing kepada teman-teman yang lebih berpengalaman. Untuk Yamaha NMAX yang all itu memang seperti itu ya teman-teman. Jika kita ukur dengan menggunakan tekanan full pump, maksimalnya hanya berada di angka 30 PSI, dan itu pun naiknya sangat lemah, pelan-pelan sekali ya, tidak seperti Honda Beat dan yang lain-lain. Selanjutnya, ini kemarin sudah saya cek semuanya, ternyata tidak ada yang terjadi masalah. Saya sudah pernah bilang kepada teman-teman bahwa cob busi yang menjadi masalah, cob busi juga bisa menjadi masalah. Setelah cob busi saya cek, ternyata cob businya rusak pada bagian ulir. Ini yang original ya. Nah, NGK ini original punya NMAX. Nah, di bagian dalam situ, sebentar saya tunjukkan. Nah, itu ya teman-teman, itu sudah tidak ada klipnya di dalam. Biasanya kan ada klip pada waktu kita dorong dengan busi, maka dia bunyi kritik-kritik pada bagian dalam situ karena ada klipnya. Ini klipnya sudah seperti gosong, terbakar. Dan saat waktu panas sepeda motor mati. Ini sudah saya ganti yang baru, yang original untuk cob businya. Tetapi saya kira
ini sudah 100% enak ya teman-teman, hanya karena cob busi. Ternyata tadi malam saya bawa keliling-keliling, saya bawa perjalanan agak jauh sampai mesinnya panas. Sampai di pom bensin saya isi bensin, kemudian mati lagi. Nah, kemudian setelah saya cek, ternyata untuk elektrik starternya hanya berbunyi cetik-cetik, tidak mau connect. Itu ya. Setelah saya tinggal beberapa menit, saya coba lagi, double starternya langsung bisa nyala dan sepeda motor bisa dihidupkan. Setelah sepeda motor hidup, karena cob businya sudah saya ganti baru yang original, sudah tidak mati-mati lagi. Ternyata pada waktu kondisi sepeda panas, sepeda kita matikan lalu saya hidupkan lagi, itu sangat susah sekali, hanya berbunyi cetik-cetik. Nah, kemudian penyakitnya ternyata berada pada dinamo starter. Hanya itu saja ya teman-teman, hanya pada dinamo starter. Pada waktu kondisi mesin panas, kontak saya matikan, kemudian saya hidupkan lagi, berbunyi cetik-cetik. Kemudian pada bagian dinamo starter saya pukul-pukul seperti ini. Nah, saya pukul-pukul seperti ini, langsung dia connect pada bagian double starternya. Hanya seperti itu saja ya teman-teman. Tetapi saya mau menemukan masalah ini sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga saya, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami, coba silahkan menggunakan cara ini, kemungkinan masalahnya sama ya. Ini saya buka terlebih dahulu pada bagian dinamo starternya. Ini menggunakan kunci L5. Ini sudah ada soket, saya cek. Biasanya per arang starter atau cool boosternya itu sudah lemah, tidak mendorong. Ini saya lepas dulu ya. Untuk melepas bagian dinamo starter, saya tidak perlu membuka jok, hanya menggunakan kunci L5 yang panjang dan juga yang pendek, sudah kita bisa melepas ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, sangat mudah sekali ya. Nah, ini tidak terjadi macet. Oke, langsung saja kita lepas. Sebelum melepas, ada baiknya kita tandai dulu ya teman-teman, biar nanti waktu memasangnya tidak kebingungan. Nah, ini kita tandai seperti ini, atau kasih spidol. Ini sudah saya lepas untuk bautnya. Kita gunakan kunci L5 ya teman-teman. Hati-hati jangan terbalik pada waktu pemasangan. Nah, sebenarnya teman-teman jika tidak mempunyai tidak mau ditandai, di sini sudah ada posisi titik topnya. Ini garis bertemu dengan garis ya teman-teman. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Ini lumayan sudah kotor, kita tarik dulu. Oke, ternyata cool boosternya sudah tipis dan juga sudah tidak mendorong dengan sempurna. Nah, ini ya teman-teman. Untuk pirnya masih bisa, tetapi yang dia sudah terjadi rusak yaitu pada bagian cool booster atau arang starternya. Hanya ini saja ya teman-teman penyakitnya, dan juga cob busi. Jika kurang teliti maka akan mengakibatkan biaya yang cukup banyak. Nah, ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman. Jika mengalami hal seperti ini, ada baiknya cek dulu pada bagian-bagian yang sudah saya sebutkan, karena untuk spare part sepeda-sepeda NMAX itu cukup mahal ya. Ini tinggal ganti cool booster, ini sudah pasti bisa. Oke teman-teman, nanti saya ganti dulu. Ini mau saya solder yang bagian sini ya, mau saya solder. Ini saya lepas, saya bersihkan, saya ganti yang baru. Cool booster sudah kita ganti baru. Ini 15 ribuan ya.
Nah, dia sudah baru. Ini sudah saya solder, sudah mantap ya. Kemudian kita pasang. Jangan lupa kasih stempet pada bagian lubang di situ biar tidak berbunyi kuda. Nah, kita cari tanda yang tadi. Nah, ini ya teman-teman, ketemu dengan garis. Ini yang sudah saya tandai. Nah, ini. Oke, kita pasang. Dinamo starter sudah saya pasang kembali ke tempatnya. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Saya tidak mentutorialkan cara penggantian arang starter karena saya sudah buatkan videonya. Yang saya bahas di sini yaitu masalah penyakit sepeda motornya, yaitu tidak bisa di electric starter pada waktu mesin panas. Setelah didiamkan beberapa menit dia bisa kembali. Ternyata yang rusak itu pada bagian arang starter. Perhatikan. Nah, dia sudah mau nyampe ke kabel atau ke kawatnya ya. Nah, ini yang di tengah. Ini sudah sangat tipis, itu sudah saya ganti yang baru. Sudah enak, sudah jreng untuk dinamo starternya. Dan kembali lagi ke penyakit yang pertama, yaitu cop busi. Hati-hati bagi teman-teman yang cop businya sudah mulai terbakar atau karat pada bagian dalamnya. Ini lebih baik diganti saja biar tidak menyiksa ya. Itu pesan saya. Jika yang NMAX yang kemarin yaitu pada bagian soket spool, dan NMAX yang lama, NMAX all ini terjadi pada cop busi dan berbarengan dengan arang starter yang rusak. Karena pada sepeda motor Yamaha NMAX tidak dilengkapi dengan engkol starter atau kick starter. Jadi hanya mengandalkan aki. Setelah dinamo starter mati, maka sepeda motor tidak bisa hidup. Ini sudah mantap, kita coba dulu ya teman-teman. Oke, sudah jreng, sudah enak semuanya. Ini saya coba dulu. Saya coba sampai perjalanan agak jauh, kira-kira sampai 5 km mesin sampai panas. Nanti tidak mau saya matikan kontaknya. Setelah itu saya tunjukkan seperti apa hasilnya ya teman-teman, dan saya pastikan ini sudah enak. Teman, ini sudah kita bawa agak jauh. Ini sudah sangat panas. Pada bagian mesinnya sudah sangat panas ya teman-teman. Ini biasanya setelah kondisi panas seperti ini, kita matikan kontaknya. Saat mau menghidupkan lagi dia tidak bisa. Tetapi jika kita biarkan selama 5 menit atau 10 menit, dia kembali bisa. Itu yang mengakibatkan bingung pada bengkel sebelah. Maka menganalisanya sampai semuanya dibuka ya teman-teman. Ternyata hanya yang menjadi kendala full booster saja. Ini saya matikan. Ini sudah sangat panas ya untuk mesinnya. Ini saya matikan. Nah, ini langsung jreng ya teman-teman. Ini sudah mantap, sudah dipastikan enak, tidak akan nyiksa lagi. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.